Nah, nanti ada lihat di buku Dalpro pasti ada itu. Nah, ini fungsi step ya. Kenapa dinamakan fungsi step? Karena naik tiba-tiba. Ketika 0 tiba-tiba dash naik ya. Nah, ini fungsi step. Set naik. Nah, ini fungsi rem yang kemarin ya, naik. Nah, mungkin kalau Ahmad Habib mungkin punya soalnya nerangkan ini. Ini apa? Transformasi fungsi rem. Nah, ini fungsi polinomial kalau ini ya. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, ini fungsi eksponensial. Nah, yang kemarin yang tadi ya. E pangkat minus AT. Ya, jadi seperti ini ya. Nanti ketemu Pak Renanto diajarin ini lagi kok saudara-saudara ya. Yang Pak Juwari barang itu. Pak Tantular kadang-kadang ngajar juga dengan proses. Ini untuk yang TN E pangkat minus AT ya, ini seperti ini ya gambarnya. Sinus K TUT ya, ini. Sudah lihat ya, UT-nya ngikut terus ya kalau di Dalpro ya. Ngikut terus. Ini memang notasi ya, notasi Laplace yang istilahnya apa, lazim, bukan baku tapi lazim. Baku kan artinya kudu ono, enggak. Hanya lazim, tapi lazim dinyatakan. Sinus KT, kalau nanti saya posting lah buat saudara-saudara. Kalau saudara-saudara perlu. Kalau cukup Pak punya Pak Ali Pak ya sudah nggak apa-apa. Cos KT UT ya, ini gambarnya gini ya. Ini transformnya kayak gini. Sinus hiperbolik seperti ini ya. Cos hiperbolik seperti ini ya. Ini fungsi translasi ini. Fungsi translasi. Nah, jadi lihat ya. Ini kan sinus KT ya. Ini mungkin nanti saya terangkan sekalian. Ini kalau tidak ada E pangkat minus AT-nya, itu ini kan K per S kuadrat plus K kuadrat. Tapi karena ada eksponensial pangkat minus AT, ini S plus A. Jadi kan sudah lihat ini sama ya. Hampir sama dengan sin. Sudah lihat ya. Di sini Bang Rek. Nah ini kan sama ya. Cuma kalau di sini ada eksponensialnya di depannya, maka di sini S-nya S plus eksponensialnya. Ya. S pangkat eksponensialnya. Nah ini yang ditanyakan sama Habib itu. Nanti kalau, nah ini mudah-mudahan, tapi nanti saya akan terangkan ya. Nanti kalau penyebut saudara ketemu imajiner, maka saudara akan ketemu fungsi-fungsi macam ini. Makanya terus ada periodik dan keluar angka E pangkat minus AT. Ini yang ditanyakan sama Habib tadi, Ahmad Habib tadi. E pangkat minus AT cos KT ya, ini seperti ini jadinya. Atau kalau punya ini kita kembalikan ke sini. Ini namanya fungsi translasi terlambat namanya. Jadi delayed function namanya. Nanti ada, tapi ya, nah ini physical meaning-nya ketika saudara-saudara belajar Dalpro. Kalau di mathematics ini ya nanti kita kenalkan lah, tapi saya nggak terlalu banyak. Ya, nggak terlalu banyak. Dalpro nanti dikenalkan ada delayed function, ada apa jenenge itu, respon time ya, nanti ada itu time lag, itu ada semua itu. Dipelajari sama Prof Renanto dan kawan-kawan ya. Itu labnya itu isinya ngono tok ya. Biasanya favorit labnya Prof Renanto karena apa? Banyak komputer teman-teman seneng misalnya simulasi gitu ya. Simulasi sehingga biasanya sing megah-megah megang alat ini biasanya masuk labnya Prof Renanto yang matematikanya pinter-pinter. Orang memang begitu biasanya. Kalau matematikanya pinter, ya saya enggak kok. Kalau misalnya pinter bisa modeling, itu nyekel alatnya rasa-rasen. Nyekel mur, wis rasa-rasen wis. Wis dibuat begitu sama Tuhan memang. Jadi akhirnya dia pinter komputer ya. Modeling lah. Begitu sebaliknya, orang yang pinter nyekel mur dan sebagainya, nyekel komputer modeling males dia. Makanya dia senang eksperimen ya. Dia senang eksperimen bentuk alat, distilasi, ngongkek gitu ya. Itu memang ya Tuhan menciptakan seperti itu. Ya, jarang ada orang yang secara eksperimen pinter, secara matematik modeling ya pinter. Biasanya bolak-balik biasanya. Makanya harus bekerja sama di situ ya. Manusia harus bekerja sama. Nah ini fungsi yang terakhir ini impuls ya, ini yang tadi diberikan di Prof Ali ya. Ini yang DT ini seperti ini. Jadi fungsi impuls itu apa? Fungsi itu ada, tapi sangat kecil. Dia muncul di titik 0 saja, dash gitu. Satu kali terus hilang, gitu ya. Itu fungsi impuls. Jadi ini secara harfiah itu fungsi step yang saling mengurangkan tapi cepat. Ini kan fungsi step itu naik ya, naik tek
tapi dia langsung dikurangi. Jadi naik misalnya satu satuan, dikurangi satu satuan, terus kan hilang. Nah, nanti ini di dalam pengendalian proses akan sangat membantu ketika kita mempelajari suatu disturbance. Kita akan belajar mengenai fungsi impuls. Fungsi impuls itu dua fungsi step yang saling mengurangkan. Nah, kita balik ya. Ini fungsi step, naik, nah, satu, nah, kalau saling mengurangkan kan hilang itu kan. Tek, turun, ya itu hilang. Ini secara matematik akan sangat banyak dipakai untuk menerangkan proses-proses. Ya, hidrodinamik, di dalam unit operation, atau di TRK ya, TRK 2 itu kalau dosennya bahas, kadang-kadang nggak dibahas soalnya. Itu saudara ketemu lagi itu nanti, fungsi impuls, tapi nggak pakai Laplace. Ya, nanti nggak pakai Laplace ya, nggak usah Laplace. Laplace bukan segalanya. Ya. Meskipun ini sangat powerful, tapi bukan segalanya. Nah, barangkali itulah materi pada sore hari ini. Ada pertanyaan mungkin sebelum diakhiri dari rekan-rekan? Mungkin dipelajari lagi catatan-catatannya itu. Kemudian ya mungkin yang dari kuliah terdahulu juga sangat baik kalau dipelajari lagi. Kemudian dipelajari di bukunya Prof. Ali ya. Prof. Ali tolong dilihat. Karena contoh-contoh soalnya ada di sana itu. Ya. Nanti mungkin sama Pak Anas dikasih latihan-latihannya.